Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Apa kabar para pemirsa di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bahagia bersama keluarga, lancar rezekinya dan lancar usahanya. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita berjumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Kali ini saya ingin bercerita. Cerita saya ini berawal dari kenapa saya melakukan aktivitas dengan berbagi pengalaman dengan cara seperti ini melalui media informasi yang bisa didapatkan semua kalangan ataupun semua orang yang bisa memiliki jaringan internet. Yaitu pertama, kenapa saya melakukan ini? Saya punya cita-cita. Cita-cita saya saat ini adalah ingin seperti sosok Deddy Corbuzier. Kenapa seperti itu? Dikarenakan saya melihat selalu saat saya masih sehat, saya sering menonton acaranya di acara hitam putih di stasiun swasta nasional. Saat itu saya sangat tertegun perjuangan beliau yang awalnya dengan tubuh yang seperti itu dia bisa menunjukkan dengan cara dietnya, dia bisa menunjukkan badannya berubah menjadi kekar, dan itu butuh perjuangan. Disinilah akhirnya saya ingin berbagi pengalaman saya bahwa semuanya itu butuh perjuangan, dan perjuangan itu perlu kita sampaikan kepada banyak orang supaya banyak orang ingin melakukan sesuatu itu tidak dengan cara instan. Salah satunya yaitu saya membagikan pengalaman saya untuk bisa melalui proses kelemahan tubuh akibat serangan stroke mulai dari kursi roda hingga sampai saat ini. Jadi sampai saat ini pun bukan saya ini sudah pulih, bukan. Akan tapi saya ini seorang pelaku. Saya pelaku yang melakukan aktivitas usaha dari kelemahan tubuh melawannya menjadi bertenaga. Inilah yang saya lakukan. Jadi kalau misalnya ada yang berpikiran saya sudah sembuh, itu salah. Saya masih seperti ini, maaf. Tangan saya masih seperti ini. Saya masih penderita stroke. Bukan orang yang sudah sembuh dari sakit stroke-nya. Bukan. Kenapa saya selalu berbagi? Karena saya berharap apa yang menjadi kelemahan saya ini bisa diambil atau dijadikan hikmah oleh banyak orang. Walaupun channel saya ini channel yang sangat kecil. Sehingga saya berkeinginan mungkin suatu saat nanti misal saya bisa bertemu mungkin dengan Najwa Shihab, dengan Deddy Corbuzier, mungkin apa yang saya bagikan ini bisa lebih bermanfaat bagi orang banyak. Karena beliau adalah orang yang dikenal oleh banyak orang. Kalau saya ini apa? Jadi sini, apa yang saya lakukan ini, paling tidak usaha kecil saya ini bisa diambil hikmahnya oleh sebagian kecil orang saja. Karena harapan saya tidak terlalu muluk-muluk, karena saya hanya orang biasa, bukan orang yang terkenal, dan bahkan mungkin banyak orang yang tidak tahu dengan saya. Saya hanya orang biasa, tinggal di kota kecil, di kota Jember, Jawa Timur, dan sangat jauh dari ibu kota. Dari Jakarta sangat jauh, kurang lebihnya sekitar 1.900 atau 1.000 km jaraknya. Jadi perjalanan mungkin sana kalau mungkin saat ini dengan jalan tol mungkin lebih cepat, ataupun dengan pesawat kalau misalnya dari sini bisa dekat melalui Banyuwangi ataupun melalui Surabaya untuk penerbangan melalui pesawat udara. Jadi kalau misalnya saya mungkin bisa masuk di podcastnya Deddy Corbuzier, pastinya akan banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari pengalaman saya ini, ataupun mungkin bisa hadir di podcastnya milik Mbak Nana atau Najwa Shihab. Karena itulah kenapa seseorang yang terkenal ini bisa bermanfaat buat orang lain, dikarenakan banyak sekali yang orang ingin ketahui dari sosok terkenal tersebut. Beda dengan saya ingin berbagi tapi penontonnya hanya sedikit saja. Inilah dunia kita saat ini. Banyak sekali public figure yang harusnya bisa memberikan inputan positif dari segi apa yang dia bicarakan saja. Ini bisa mempengaruhi pola hidup orang banyak.
bisa memberikan motivasi, inspirasi yang luar biasa. Tapi yang saya kecewakan saat ini banyak sekali kalangan-kalangan artis ataupun selebritis nasional kita yang banyak terjebak di lingkaran narkoba ataupun lingkaran yang sangat tidak baik dalam hal pergaulan saat ini. Inilah yang membuat saya akhirnya berulang kali membuat konten seperti ini, berbagi pengalaman saya bahwa semuanya ini saya terinspirasi dari seorang Deddy Corbuzier dan juga Mbak Najwa Shihab. Ya, itulah kenapa alasan saya membagikan video-video seperti ini, karena saya punya inspirasi. Saya punya seorang yang saya jadikan contoh, yaitu kedua sosok ini. Jadi sosok laki-laki adalah Deddy Corbuzier, sosok perempuannya adalah Mbak Najwa Shihab. Semoga suatu saat nanti kita bisa ketemu ya Mbak. Disinilah kenapa akhirnya mungkin bagi seorang penderita stroke yang lain, keterpurukan ini menjadikan beban yang akhirnya menjadi suatu kemunduran. Malu untuk bergaul, malu untuk melakukan suatu langkah-langkah. Karena saya di sini hanya berbekal kamera dari HP saya yang sangat kecil. Saya bisa menciptakan apa yang saya bagikan ini. Semuanya hanya bermodal dari HP yang sangat kecil dan harganya sangat terjangkau. Akan tapi karena kualitas internet di negara kita sudah bisa masuk ke seluruh penjuru tanah air, akhirnya jika hal ini bisa memasuki ke seluruh pelosok, maka apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Karena semua ini adalah pengalaman pribadi dan bukan bercerita saja. Saya ini berbagi dan ingin memberikan berbagai hal yang saya jalani. Jadi proses untuk melalui tahap setelah terkena serangan stroke, pertama adalah beban pikiran. Kita terserang masalah psikis. Jangan berpikir untuk jalan dulu, jangan. Jadi kita awalnya adalah kita seorang manusia yang mengalami gangguan jiwa, anggap saja seperti itu. Kita banyak diam, banyak merenung, banyak bersedih, ataupun mungkin menangis, meratapi nasib yang mengapa saya menjadi orang seperti ini. Dari situlah kekuatan Tuhan, kekuatan Allah yang bisa membangkitkan. Kalau kita percaya dengan kebesaran Tuhan, kita masih bisa melakukan upaya-upaya dengan perintah-perintah agama kita. Semuanya itu akan bisa kita lewati. Karena kalau kita mengandalkan tubuh kita ini sudah seperti ini. Sudah nggak ada apa-apanya di mata manusia. Tapi depan Allah, kalau kita mau berusaha, semuanya akan terbuka. Allah memberikan peluang yang sama bagi umatnya yang mau berusaha. Apalagi bagi kita yang sudah memiliki kekurangan seperti ini, orang yang sakit doanya akan dikabulkan. Makanya jangan pernah putus untuk berdoa. Satu, selalu berdoa. Kedua, berusaha. Ketiga, diulang-ulang. Kenapa saya bilang diulang-ulang? Karena doa dan usaha ini harus diulangi setiap hari. Bukan hanya kita berdoa dan berlatih satu kali kita sembuh. Bukan. Itulah kenapa seorang penderita stroke harus berjuang melakukan usaha-usahanya setiap hari. Jadi di sini saya harapkan bagi penderita stroke semuanya harus semangat, dari keterpurukan harus berkeyakinan tinggi. Optimis itu penting, semangat itu penting. Karena apa? Dari semangat itu saya yakin saya bisa jalan. Walaupun tidak bisa jalan, tapi kita semangati. Yang bisa menyemangati tubuh kita, menyemangati pikiran kita, diri kita sendiri. Yakinkan diri, saya bisa berdiri. Sebelum kita berjalan, kita yakin dulu untuk berdiri. Itu yang saya lakukan, akhirnya bisa berdiri walaupun berpegangan dulu. Rasanya seperti kehilangan keseimbangan. Jadi pada saat berdiri seperti orang jatuh. Apa kalau orang bilang itu istilahnya seperti kanan kiri, tidak seimbang. Itulah penderita stroke. Berdiri, kalau sudah berdiri, duduk lagi, berdiri lagi. Inilah prosesnya, berulang-ulang, duduk, berdiri. Kalau sudah kuat, kita akan ada, misal kita masih melakukan terapi di fisioterapi,
kita akan dibimbing lagi bagaimana proses perkembangan kita, yang mana akhirnya ada tingkatan lagi untuk latihan-latihan kita. Itulah yang saya lakukan sampai akhirnya saya bisa mencapai saat ini. Saya seorang penderita stroke, bukan orang yang sudah pulih dari stroke. Jangan salah. Semua ini saya bagikan karena saya seorang penderita stroke dan bisa membagikan pengalaman saya. Kekurangan saya cuma satu, ini masih belum bisa sempurna. Begitu, yang mana penderita stroke ini membutuhkan perhatian, membutuhkan saling support, membutuhkan banyak sekali usaha-usaha untuk melakukan kepulihannya. Sehingga di sini banyak sekali terdapat grup-grup WA dari penderita stroke, yang mana di sana akhirnya bisa memberikan inspirasi, memberikan motivasi, saling menguatkan. Karena di sana tidak semua orang yang sudah berjuang tiba-tiba dia terus berjuang seperti itu. Ada yang namanya sisi kejenuhan. Di sini saya punya teman sahabat yang luar biasa. Pada saat saya pertama kali masuk grup, usahanya luar biasa. Akan tapi pada saat ini dia merasani kejenuhan karena merasa segala usahanya kok nggak sembuh-sembuh. Inilah. Jadi untuk penderita stroke jangan menunggu kepulihan, tapi kita usaha, pasti kepulihan itu akan datang. Jangan ditunggu. Kita usaha saja. Jangan dipikir. Jangan jadikan beban. Karena itu akan merusak mood kita untuk berlatih. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stroke pasti bisa pulih. Amin ya robbal alamin.